Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Amrul dengan NPM 23150178 serta teman-teman saya. Saya Raisa Syaputra dengan NPM 231506116. Saya Lisa Dani, NPM 2355061006. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait transformasi data tidak terstruktur menggunakan model TF-IDF dengan studi kasus analisis sentimen ulasan game Steam. Nama mungkin akan dibawakan oleh Elisa. Jadi secara garis besar kita bakal bahas mulai dari latar belakang, kemudian dataset yang digunakan, metodologi, hasil sampai ke kesimpulan. Next. Nah, jadi eh, kalau kita lihat sekarang, platform seperti Steam itu punya banyak banget ulasan dari pengguna, di mana hampir setiap game pasti ada komentar dari user, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Nah, masalahnya, ulasan ini tuh bentuknya teks bebas, bahkan sering ada singkatan, typo, atau bahasa yang nggak baku, dan itu yang disebut dengan data tidak struktur. Padahal sebenarnya dari ulasan itu kita bisa tahu pendapat user terhadap suatu game. Maka di sini kita pakai analisis sentimen supaya ulasan tadi bisa diklasifikasikan jadi positif atau negatif. Next. Eh, untuk datasetnya sendiri, kita pakai dataset Steam Review. Jadi, kumpulan ulasan game dari platform Steam yang jumlahnya cukup besar. Total awalnya ada sekitar 200.000 ulasan, dan di dalam dataset ini ada dua bagian utama, yaitu isi ulasan dan label sentimen apakah positif atau negatif. Kemudian setelah dibersihkan datanya melalui processing, jumlahnya jadi sekitar 191.000 ulasan, dan distribusi datanya cukup seimbang antara positif dan negatif. Oke, lanjut di sini ada alur kerja atau pipeline dari proyek yang kami buat. Pertama itu ada data collection, yaitu kita mengambil review dari Steam sebanyak 200.774 entry. Kami di sini mengambil data tersebut dari Kaggle. Kemudian lanjut ke text preprocessing. Jadi teks yang diambil dari entry ataupun dari ulasan tersebut kita ubah menjadi lowercase atau huruf kecil semua, terus dibersihkan dari simbol-simbol, di stem dan diberikan stopword. Nah, kemudian di TVDF-nya kami diberikan max features-nya 5.000. Kemudian di train dan di test split dengan komposisi 80% dan 20% certified. Selanjutnya kami menggunakan model naive Bayes dengan multinomial NB training. Kemudian terakhir evaluasi model dengan akurasi dan F1 report. Nah, contohnya di sini ada case folding yang pertama. Jadi semua teks diubah ke huruf kecil seperti contohnya better mechanics dengan huruf B besar menjadi huruf B kecil. Kemudian ada text cleaning, menghapus karakter non-alfabet, angka, dan simbol. Jadi simbol-simbol, angka itu dihilangkan, hanya menyisakan huruf. Kemudian tokenization yaitu pecah teks menjadi token kata individual. Jadi misal ada beberapa kalimat, ada satu kalimat panjang mengandung banyak kata, itu katanya dipisahkan satu persatu. Nah, kemudian ada stop word removal, yaitu menghapus kata umum seperti and, the, is, not. Jadi contohnya di sini ada not fun to play menjadi fun to play.
Kemudian terakhir ada stemming yaitu reduksi kata ke bentuk dasar. Dari bagi menjadi bugi memakai i dan mechanics menjadi mechan menghilangkan huruf ICS di belakangnya. Nah, kemudian di sini ada rekayasa fitur TF-IDF-nya. Dengan konsep TF-IDF, term frekuensi yaitu mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam satu dokumen. Kemudian inverse dokumen frekuensi yaitu kata yang muncul di balik dokumen tersebut mendapat bobot rendah, kata langka mendapat bobot tinggi. Nah, implementasinya, library memakai scikit-learn, TF-IDF vectorizer, dan MaxFilter 5000 fitur per kata teratas dengan inputnya 191.892 dokumen dengan teks yang sudah bersih dan output shape-nya matriks dengan 191.892 dikali 5.000 dengan matriks type sparse matrix. Nah, kemudian kami memilih menggunakan model naive Bayes multinomial NB dengan alasan pertama berbasis probabilitas teorema Bayes, kemudian sangat efisien untuk data teks berdimensi tinggi, contoh untuk input TF-IDF sparse matrix, waktu training sangat cepat, performa baseline solid untuk NLP, dan tidak memerlukan banyak tuning parameter. Dan pembagian datanya seperti ini dengan training 193.513 entry yaitu 80% dan testing 38.379 entry 20%. Dan proporsi kelas seimbang. Lanjut bagian Raisa. Oke, setelah melakukan proses-proses, nah di sini ada hasil dari evaluasi modelnya. Di sini ada tertera untuk nilai akurasi testing, akurasi training, weighted F1 score, dan filter ini ya, fitur TF-IDF. Ada tidak juga di sini di nilai akurasi testingnya itu 82,93%. Jadi untuk akurasi dari hasil model ini sudah cukup tinggi, namun masih ada beberapa miskonsepsi. Jadi model ini salah mengerti dari eh, komen-komen yang sebelumnya menjadi hasilnya. Kalau ada akurasi training, jadi model ini sudah akurasi berapa persen. Dan ada weighted F1 score. Nah, ini dihitung dengan menggunakan classification report per kelas. Nah, di sini kelasnya ada negatif positif. Di kelas negatif itu precisionnya 0,85 dan recallnya 0,79. Oke. Lalu di sini lanjut untuk confusion matrix dan analisis kesalahan. Nah, di sini ada predicted label. Jadi ada true label kalau ke kanan itu negatif dan di atasnya itu ada true-nya. Jadi di sini model mengidentifikasi komentar tersebut bernilai negatif ada 14.692. Nah, itu yang benar-benar negatif. Lalu ada yang model ini mengidentifikasi komentar itu sebagai negatif, namun itu sebenarnya adalah positif dikarenakan ada kesalahan dari text processingnya atau proses yang lainnya. Di sini ada 4.006 dari kesalahan model ini. Lalu ada yang untuk model ini mengidentifikasi bahwa komentar itu positif, walaupun padahal negatif adalah senilai 2.546 dan ada yang benar juga mengidentifikasi komentar tersebut itu positif bernilai 17.135. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama ada pipeline end-to-end berhasil diimplementasikan dari scraping hingga evaluasi model pada dataset stream reviews yang bernilai 191.892 entry. Nah, di sini TF-IDF juga sudah terbukti efektif untuk mengubah teks tidak terstruktur menjadi representasi numerik bermakna dengan 5.000 fitur terpilih. Ada juga model native
model nih bias yang mencapai akurasi 82,93% dan mendapatkan F1 score 0,83, yaitu baseline yang solid untuk klasifikasi sentimen biner. Dan yang terakhir, selisih akurasi train test hanya 0,71%. Ya, hal ini membuktikan bahwa model memiliki generalisasi yang baik tanpa overfitting. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,